Jadi menurutku Hmm. sekarang saham teknologi menarik karena satu sudah di bottom, yang kedua memang makronya sudah agak mendukung mungkin akan ke sana, yang Mm-mm. ketiga memang Mhm. flow-nya sudah lari duluan. Karena kalau kita bilang kan money flow itu selalu duluan dibandingkan dengan informasi-informasi lainnya. Karena kita tahu Mhm. bahwa ada beberapa orang yang mungkin punya informasi jauh lebih banyak dari kita gitu. Meskipun kita nggak tahu apa, tapi kita tahu oh kenapa mau masuk ke sini gitu. Itu sih. Oke oke. Tapi kalau dari view teknikalnya, Bro Arvin ada target support atau juga sorry, target resisten dan juga supportnya itu ada di kisaran-kisaran berapa nih? Karena banyak selentingan-selentingan di market yang bilang kayaknya dia bakal resisten dulu nih di 1650 terus dia bakal turun lagi konsolidasi baru nanti ada power untuk naik lagi gitu barulah nanti dia bisa targetnya 2000. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih untuk BBYB, Arto juga yang pergerakannya juga agak volatil ya hari ini ya untuk Arto. Oke, kalau kita bicara soal BBYB aja ya, mungkin aku akan Mm-mm. bahas soal BBYB. BBYB itu kalau tidak salah itu ada gap satu. Sebelum dia gap down Iya. ada satu gap. Mungkin dekat-dekat sini, nggak jauh dari sini. Cuma aku lagi buka chartnya, tapi aku masih belum kebuka. Tapi aku ingat banget chartnya itu ada gap satu. Ah, Nah, itu ada satu oke. target. Itu sekitar 10%-an. Kalau dari level breakout-nya kalau nggak salah di level 1 jam itu ada triangle. Nah, itu kalau break itu Oke. sekitar 10% itu ke atas. Nah, sebenarnya kan ini hari ini naik 10%. Ya mungkin splitnya Iya. tinggal 3-4%. Nah, mungkin kalau teman-teman Oke. yang mau ngambil, mungkin jangan ngambil sekarang karena kan gap kan. Nah, kemungkinan habis MSCI, mungkin ini suhunya MSCI ya. Belum cek Mhm. broker samping, tapi kemungkinan MSCI. Nah, mungkin di hari pada saat hari Kamis ya berarti ya, karena besok libur gitu ya, hari Kamis mungkin akan ada gap down. Nah, mungkin Ya. ketika gap down Hmm. itu kita boleh cari opportunity untuk ambil karena cek aja splitnya berapa persen dan dibandingkan dengan signalnya. Kalau misalnya Hmm. reward dan risk-nya masih masuk, mungkin 1,5 banding 1, itu still oke untuk kita trade. Tapi kalau misalnya terlalu tipis ya jangan trade gitu ya. Jadi seperti itu aja. Hmm. Mungkin akan targetnya akan ke gap dulu. Itu target pertama. Gitu. Oke. Gapnya dan itu ngelihatnya di chart rentang 1 jam Daily. ya, baru kelihatan. Di daily kelihatan, Di kelihatan. daily ada Oh, di di daily. daily. Di daily Oh, Ya, di itu daily justru ada kelihatan. Ah, ah. 1560 nah resistannya. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih nih, Olive. 1560 dicatat, Udah Tuan deket Troopers. sih kalau dari harga sekarang. Itu tadi setuju banget yang Arvin Iya. bilang hari ini faktor MSCI, jadi bisa aja saham-saham yang hari ini ditarik naik 5%, 10%, nanti pas buka Heeh. market itu ada penyesuaian teman-teman normal lagi. Jadi kalau yang kayak ADMR juga yang misalnya tadi Mm-mm. kejebak ke bawah ARB, jangan nggak usah takut dulu karena biasanya memang rebalancing kayak gitu. Nanti hari Jumat udah kembali normal lagi gitu. Jadi walaupun Hmm. bukan Oke. berarti perusahaan yang keluar atau masuk dari MSCI itu pasti patokan perusahaan tersebut bagus atau jelek, tetap nanti yang menentukan itu dari kinerja perusahaan itu sendiri, teman-teman. Jadi ini strateginya dari Olive untuk ADMR kita harus hold dulu dan kemudian ngelihat laporan keuangannya nanti seperti apa gitu ya ketika rilis. Oke, jadi biasanya tuh kalau rebalancing itu sering memang kan kayak gini di bulan-bulan tertentu ya, kayak misalnya kayak MSCI Mhm. jadi di Mei atau nanti ada lagi di November. Itu biasa memang ada saham-saham yang ditarik naik atau ditarik turun karena fund-fund atau hedge fund, pokoknya yang gede-gede yang ngelola dana gede-gede, yang mengelolanya itu secara pasif, mereka akan ngikutin indeks dari MSCI. Jadi ada saham yang mereka kurangin posisinya, ada saham yang mereka tingkatin posisinya sesuai dengan bobot gitu kan. Ya kayak Mhm. gini itu biasanya sehari aja, nanti kedepannya udah lebih normal lagi gitu, kayak biasanya istilahnya udah kembali ke titik equilibriumnya lagi. Nah pada akhirnya nanti yang menggerakkan harga saham ya balik lagi kinerjanya tersebut. Oke, 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 oke. Nah, ini kebetulan kita ngomongin ADMR, view technicalnya gimana nih, Bro Arvin? Ada target-target nggak nih? Karena kan tadi mendadak dia ARB ya, oke. langsung. Nah, mm-mm, Oke, silakan. kalau kita bicara soal ADMR, itu memang mengejutkan ya, karena dia sebenarnya editor Heeh. tapi ternyata malah turun. Nah, sebenarnya ada mungkin ada sebagian orang gitu ya yang menggunakan momen MSCI ini untuk jualan gitu ya, dan jualannya dalam jumlah yang besar. Gitu.
Nah, sekarang kalau kita bilang memang ADM itu cukup sideways ya. Even di 2500 pun susah sekali untuk ditembus. Beberapa kali udah dicoba gitu ya. Dan even memang di grupnya Kiolis pun gue juga udah bilang bahwa teman-teman hati-hati MSCI. Gue udah bilang waktu itu. Dan gue bilang kalau bisa di hari ini mungkin bisa kurangi posisi, terutama di ADMR yang memang susah banget break ya. Sudah berkali-kali break, gagal break, itu cepat-cepat kurangi posisi. Dan strateginya adalah kebalikannya, cari yang lagi dilation gitu ya, cari yang lagi dilation kita masuk, karena biasanya ketika harganya gap down kita bisa ngambil kesempatan, nanti di kamisnya dia normalize lagi balik biasanya. Jadi makanya kenapa pola pikirnya dibalik pola MSCI. Nah sekarang kalau ADMR posisinya ada sideways, dan sideways-nya itu di rentang kalau paling jauh itu di 2140, dan level ini nggak boleh dijebol. Kalau level ini dijebol maka turunnya lumayan gitu. Makanya Oke. harus hati-hati di level ini itu harus hati-hati gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan level supportnya, level resistennya. Tapi kalau ngelihat ADMR turunnya signifikan gini, nah kemungkinan besar di hari Kamis itu mungkin akan ada rebound, mungkin ya, karena dia turun. Soalnya kalau aku lihat juga ini untuk ADMR hari ini net foreign buy-nya terbesar loh daripada emiten-emiten lain, 1,4 triliun rupiah net foreign Yes. buy-nya. Ini berarti dana asingnya udah mulai masuk. Kemungkinan nih ya, kemungkinan cuan troopers bisa Iya, iya. jadi bener nih di hari Kamis nanti. Nah, kita bakal post bareng-bareng ya kalau misalnya di hari Kamis terbang nanti ya. Postingannya happy cuan nanti para cuan troopers. Oke. Bro Arvin dan juga Olive, ini saya pengen nanya dari sisi yang berbeda. Nah, tadi kebetulan juga ada cuan troopers yang bertanya emitennya tuh WINR gitu. WINR ini apa kabar, gerakannya gimana? Karena kalau kita lihat dari sisi active volume hari ini yang terbesar itu ada di WINR begitu ya untuk total active volume untuk perdagangan hari ini. Nah, nasibnya ini seperti apa nih Winner Nusantara Jaya ini? Karena hari ini dia ternyata pergerakannya juga ARB ya atau minus 6,41%. Oke, mungkin aku yang bantu jawab dulu. Aku WINR Iya. soalnya itu tadi ikutin Wayana. oke, Oh, W- kalau ya oke langsung ke Bro Arvin nih. Gimana nih, Bro? oke, WINR itu adalah salah satu saham IPO yang aku rekomen waktu itu. Karena pertimbangannya Heeh. ada beberapa pertimbangan yang aku ambil, akhirnya menyimpulkan bahwa oke, kita boleh buy WINR waktu itu. Mm-mm. Tapi yang perlu ditekankan adalah aku beli WINR bukan untuk pegang panjang ya, cuma ngambil Iya. kesempatan aja. Kalau dia masih ada ya sudah. Nah, cuma WINR ini harus hati-hati karena volatilitasnya tinggi. Teman-teman harus lihat Iya. kalau misalnya candle itu bisa naik terus tiba-tiba ARB gitu. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bahwa oke, misalnya dia dia volatilitasnya segitu tinggi, perhatikan money managementnya. Kalau money managementnya masih oke untuk teman-teman masih bisa tahan, nah jadi teman-teman bisa istilahnya ya copet aja gitu. Kalau menurutku sampai gini ya, sebenarnya untuk copet aja, karena memang kayak contohnya teman-teman kalau tahu saham Nano itu juga mirip tuh ceritanya seperti ini. Nano itu volumenya gede banget setelah transaction, tapi banyaknya developer, bukan orang yang pegang panjang seperti ini. Kalau teman-teman yang pegang panjang ya menurutku sangat berisiko. Tapi kalau teman-teman mau ngambil kesempatan, oke 3-4-5%, oke, teman-teman langsung keluar. Karena jangan maksudnya jangan terlalu banyak info untuk teman-teman seperti ini. Karena volatilitasnya cukup tinggi, itu aja sih. Oke, mantap. Ini langsung nih, Cuan Troopers udah kejawab ya pertanyaannya. Nah, kalau WIRG gimana nih? Apa kabar nih? Karena kan IPO-nya kayaknya nggak beda jauh gitu ya. Dari Olive ini apakah nge-view, apakah sempat ngelihat dan sempat trade or invest in WIRG? Aku sih nggak ikut IPO-nya ya, tapi aku ada market dan masih hold. Udah itu aja jawabannya. Oke, siap. View teknikalnya gimana dari Bro Arvin? Oke, kalau WIRG ini juga salah satu yang aku rekom pada saat IPO. Kebetulan memang aku rekom juga WIRG gitu ya, karena mempertimbangkan memang prospeknya yang cukup oke waktu itu.
Dan memang kalau kita bicara soal teknikal, WND itu sudah bikin high waktu di tanggal 23 Mei. Waktu dia bikin Mhm. high di temper 1 jam itu kelihatan. Dan memang ketika dia koreksinya balik lagi ke level ketika dia breakout. Nah, apakah ini menarik atau tidak? Jawabannya adalah tergantung dari money Mhm. management teman-teman, tergantung masuknya gimana. Itu teman-teman bisa perhatikan kira-kira teman-teman masuknya gimana. Kalau menurutku di saat ini risknya cukup terukur dibandingkan kita masuk di level 900-an. Itu risknya jauh Mhm. lebih turun. Seperti aku bilang, aku ketika masuk tidak memperhatikan rewardnya, tapi risknya dulu berapa persen. Kalau risknya masih bisa Mhm. terukur, oke, kita bisa masuk. Dan sekarang resikonya jauh lebih terukur dibandingkan waktu di level 900-an. Jadi kalau teman-teman yang Mhm. mau beli, boleh, tapi sifatnya ada speculative buy. Bukan teman-teman masuk Hmm. aja all in. Karena belum ada konfirmasi yang cukup jelas dari WRG benar-benar mau naik apa enggak. Gitu aja sih. Oke, oke, oke. Thank you banget nih buat view-nya. Tadi udah dua yang dijawab oleh Bro Arvin dan juga Olive. Thank you. Ini kita jawab Tadi pertanyaan dari Cuan Troopers. tadi Gimana? kayaknya tuh ada sempat nanya Doit ya. Iya, Doit. Tadi Doit. Gimana? Boleh Ada di view-nya nggak nih, Doit? Boleh. boleh boleh. Boleh, 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 boleh. Tadi ada yang nanya juga nih. Iya. Dari Biasanya Olive Doit gimana nih? beberapa hari ini lagi rame ya, Vin ya, di banyak ditanyain orang karena mungkin kan tiba-tiba Iya, dia lagi benar. trennya bagus, tiba-tiba aja tuh ARB gara-gara keluar laporan keuangan kuartal satunya gitu ya, jadi banyak yang panik. Iya. Baca forum juga, aduh pada panik-panik, kaget karena kan memang trennya itu bagus. Kalau ARB atas juga udah susah, berhari-hari. udah kekunci di ARB kan, banyak yang pada buy on Mhm. demand. Jadi mungkin kalau Mhm. banyak kesimpang siuran ya karena mungkin ada yang kurang paham apa yang terjadi di kuartal satunya Doit itu seperti apa gitu, kok tiba-tiba bebannya ini meningkatnya besar sekali gitu sampai kayak di Mhm. beban gaji karyawannya, terus juga perkantorannya sampai naik 8 kali lipat, padahal pendapatannya naiknya 100%, tapi kok bottom line-nya gitu minus ya, kenapa? Jadi Minus, ya jawabannya betul, adalah betul. teman-teman karena Doit itu akhir tahun kemarin 2021 dia ada akuisisi tambang batubara Australia. Karena akuisisinya ini di akhir tahun, that's why konsolidasi beban-bebannya baru masuknya di laporan kuartal 1 2022. Itu kenapa bebannya itu meningkat. Jadi meningkatnya itu bukan karena kan suka ada yang komen bayar direksinya ngasih bonusnya kegedean tuh, padahal enggak teman-teman, itu beban hasil akuisisi tambang batu bara yang baru dikonsolidasikan. Tapi memang bisa dikatakan Doit salah satu perusahaan yang menurutku kurang efisien ya. Tapi apakah masih bagus ya, teman-teman bisa pikirin sendiri. Kira-kira kalau perusahaan itu berani ekspansi beli tambang, berarti kan kedepannya akan ada growth di dalamnya. Jadi kalau teman-teman lihat juga di segmen bisnisnya sekarang Doit itu ada sumber pendapatan baru, yaitu dari kontrak tambang batubara di Australia-nya gitu ya, 42 juta dolar kalau nggak salah ya, itu baru kuartal 1, belum kontrak-kontrak batubara Australia yang lainnya gitu. Kalau aku prefer ARB itu bisa dijadiin kesempatan untuk buy sih, dan perlu diperhatiin Doit juga lagi ada corporate action yaitu buyback saham sampai tanggal 6 Juni. Jadi kalau teman-teman nih, misalnya teman-teman posisinya jadi Doit nih, pihak Doit. Kalau teman-teman mau buyback saham perusahaan teman-teman sendiri, kira-kira maunya di harga yang terlalu tinggi atau enggak? Pasti kan enggak Mau yang dong. murah dong. That's why, Betul. yes, that's why ada kemungkinan penurunannya juga bukan sebenarnya efek dari laporan keuangannya aja. Bisa jadi juga memang ya, kita nggak tahu lah cara mainin harganya ya, supaya dia bisa maintain untuk buybacknya itu di harga bawah. Berarti, wah, ini insight-nya menarik banget nih. Jadi bukan, walaupun bottom line-nya itu negatif, ini bukan semata-mata karena tidak ada aksi korporasi Iya, yang positif gitu ya. Jadi sebenarnya ini hal yang baik karena gitu ya. akuisisi. Karena akuisisi. Oke, view teknikalnya dari Bro Arvin Arvin, terkait dengan Doit, apakah ini a good level to buy gitu? Karena kan udah berkali-kali ARB nih dari kemarin. Oke, mungkin harus dibedakan time frame-nya gitu ya. Kalau kita bicara soal Iya. Doit, mungkin kalau teman-teman yang mau invest pajak gitu ya, teman-teman harus lihat juga dari fundamentalnya. Tadi Ci Olive sudah menjelaskan fundamentalnya sudah cukup jelas. Tapi kalau based on technical, kita lihat turunnya kan dalam. Nah, ketika turun sesuatu yang turun dalam, pasti rebound-nya juga agak tinggi. Jadi ketika dia turunnya segini, rebound-nya mungkin separohnya.
Nah, apakah dia Mm-mm. bisa bertahan nggak? Dia bikin new low lagi? Itu menjadi pertanyaan kita. Apakah ini akan bikin new low Mm-mm. lagi? Tetapi kalau misalnya dia turun, dia rebound. Ketika dia turun masih menyentuh level yang sama dan dia rebound, itu good time to Mm-mm. buy. Tapi kalau Mm. misalnya dia turun, lalu naik, lalu turun lagi lebih dalam, maka kita nggak perlu buy. Nah, ini Ya. tergantung dari Mm. view teman-teman. Kalau misalnya lihat dari investasi, oke, teman-teman beli di harga yang lebih murah, jauh lebih baik. Nah, tapi kalau lihatnya teknikal, itu berbeda. Makanya kenapa view orang-orang mungkin akan berbeda ke tiap orang, karena time frame. Karena kalau kita bicara soal time frame, mungkin time frame-nya Cioli sama time frame-ku mungkin beda di saham yang sama. Mhm. Nah, jadi aku akan melihat dari kacamataku. Nah, tergantung dari teman-teman kacamatanya seperti apa, lalu Mhm. teman-teman atur strateginya. Gimana strateginya kalau misalnya ini turun? Oke, kalau misalnya saya untuk invest. Oke, kalau aku masuk 20% di sekarang, Mhm. kalau dia turun lagi, bikin new low, aku boleh tambah 20% lagi. Ya. Bikin new low lagi, aku Mhm. beli 20%. Dengan catatan, teman-teman yakin dengan fundamentalnya. Kadang Yes. teman-teman nggak berani hold, karena nggak ngerti fundamentalnya. Iya. Itu problemnya. Iya. Gitu loh, karena itu yang bikin orang-orang jadi ragu, ini bener nggak sih yang aku hold? Nah, Benar. itu sih, kalau teman-teman nggak bisa nggak pelajarin fundamentalnya, teman-teman pasti nggak yakin gitu. Nah, makanya kenapa kenapa tiga analisa ini penting gitu ya, fund flow, fundamental, dan technical, karena kita kalau udah dari fundamental, itu bikin kita tenang. Kalau kita bicara soal Iya. technical, kita tahu harga yang murah. Kalau kita lihat fund flow, kita bisa identifikasi lebih awal, saham ini menarik. Nah, jadi kenapa aku pakai Mhm. tiga indeks? Karena itu tujuannya. Nah, itu. Jadi teman-teman kalau Hmm. mau masuk di saham investasi, jangan biarin cuma lihat technical doang. Kalau dia bikin dulu Mhm. gimana? Nah, teman-teman harus belajar fundamentalnya juga. Apakah memang arahnya mau ke sana? Nah, itu sih. Ya. Oke, 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 oke. Ini benar-benar strategi investasi dan juga trading yang bisa dijalankan untuk emiten-emiten yang mirip kayak Doit juga bisa ya strategi-strategi kayak gini ya. Nah, dan itu juga sejalan dengan tema kita hari ini yaitu mencari strategi trading yang tepat nanti untuk di second half 2022.